Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyahabihil wal ikhram. Ya wal jalila wal ikhram. Amma ba'du wa ibadullah wa itaqullah. Ya tahiri wal mujahidina. Alhamdulillah bertemu lagi kita dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan belajar memperdalam ilmu pengetahuan. Insya Allah dalam rangka mentadabur diri, dalam kaji diri, mentadabur Quran, dalam menkaji Quran. Insya Allah itulah tujuan kita dalam rangka bertarikatul ilallah dan menuju jalan-jalannya Allah, karena itulah jalan semata-mata lillahi ta'ala. Bersalam kita dan berselawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin, para pemirsa, para sahabat dan kerabatku. Insya Allah dalam kesempatan waktu yang sangat dimuliakan Allah dalam menyampaikan amanahnya, marilah kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi tercapainya mabrur sebuah ibadah, mustajabnya sebuah ilmu. Wabil khusus pada tayangan ini saya akan berbagi wawasan mengenai kata-kata yang sering pernah kita dengar. Rumus beribadah itu salah satu adalah nafis isbat. Kata-kata nafis isbat ini sebetulnya tidak suatu keganjilan di telinga umat Islam, tapi mungkin sudah menjadi hal yang biasa kita dengar. Kata nafis ini sering dikalamkan dalam ejaan atau dalam makna tasawuf, menafiskan atau mentiadakan atau menyingkirkan atau meluputkan atau mensirnakan. Sementara dalam kata isbat, kita mengenal kata isbat ini adalah kata penetapan suatu keputusan. Dan itu tidak asing bagi kita dalam umat Islam mendengar kata-kata isbat. Mungkin dalam hal ini saya mengingatkan kembali. Kalau diucapkan memang kata-kata ini tidak menyulitkan. Nafis isbat tidak menyulitkan. Tetapi apabila dilakukan pentajaliannya, melakukan sifat daripada kata-kata tersebut, ini mungkin sebuah kesulitan. Kita harus tahu mana yang benar, yang hak, mana yang batil. Yang hak pasti itu tetap diisbatkan atau ditetapkan. Dan batil
itu hal yang disingkirkan atau disirnakan atau dilenyapkan. Sementara Allah sudah mengatakan jangan engkau campur adukkan hak dan yang batil. Sedangkan kamu mengetahui. Kenapa Allah bilang kita mengetahui? Ya karena tidak mungkin kita tidak tahu. Apa bisa sebuah jasad menghadap Allah? Dalam logika saja, dalam pekerjaan amaliyah, dia sudah berhenti pada al-makom, yaitu dinamakan amakam atau dikubur. Itu batasannya sampai situ. Barzah. Apakah dia termasuk tidak dinapiskan? Termasuk dinapiskan. Salah satu pertanda seperti itu. Nah, kata napis isbat ini berlaku sangat dalam segala tingkatan. Baik dalam makom syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Kenapa? Kodrat-kodrat yang kita dirikan, kodrat-kodrat dan sifat Allah dalam diri kita, karena mengandung unsur ciptaan dan unsur yang dijadikan, serta unsur yang terjadi. Setiap unsur yang dijadikan dan unsur yang diciptakan itu suatu pertentangan daripada sebuah kodrat. Sifat cipta adalah sifat daripada alam. Sifat jadi adalah sifat daripada kodrat. Yang mana kodrat ini sering kita temui kepada hak. Seperti rohani. Jadi dan terjadi. Kenapa sering didapati di dalam pekerjaan ilmu tafakur? Terutama dalam dikenal dengan zikir syariat, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada yang dinapiskan apa ada dan diisbatkan. Disebut dengan zikir napis isbat. Kenapa zikir itu disebut dengan napis isbat? Karena di antara kalam-kalam la ilaha illallah tadi, ada yang harus ditetapkan, ada yang harus disirnakan. Menyirnakan kalimat menuju sebuah kodrat. Menyirnakan nama, menapiskan nama untuk mengisbatkan sebuah diri kepada pemilik nama. Itu juga dinamakan napis isbat. Yang bersifat menapis isbatkan itu adalah hak dan yang batil. Setiap yang hak itu pasti kita isbatkan atau kita tetapkan. Suatu contoh dalam kaji diri, dalam makom tauhid. Berwujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata jasad, nyata Adam pada jasad. Sesungguhnya nurani pada jasad dan rohani pada diri, Rabbani atau batin pada nyawa. Itu kodrat yang sama, tetapi derajat yang berbeda. Nah, kalau derajatnya sifat nurullah ini jatuh kepada nur Muhammad, maka kita menapiskan ada unsur Allah yang di dalam unsur sifat. Kita kaji ke dalam unsur zat, memang itu kodratnya Allah, tapi harus dinapiskan penyembahan. Jangan disembah. Karena tidak ada Allah mengatakan aku adalah sebuah zat. Itu juga termasuk napis isbat. Apalagi di antara batin kepada zat. Zat sudah nyata sebagai kodrah. Sebuah kudrat yang bersifat zat, yang bersifat Sementara batin bersifat atau alif tersirat. Sudah pasti ternapislah zat kalau sudah berurusan dengan perkara batin. Dan begitu seterusnya. Dalam perlakuan sholat,
juga terkenal dengan kodrat nafis isbat. Menyingkirkan dan menetapkan. Mana yang kita singkirkan dan mana yang kita tetapkan dalam solat. Mana nafisnya, mana yang diisbatkan. Kalau kita menyingkirkan yang batil pada Tuhan, apa yang batil bagi Tuhan adalah sifat-sifat mutlak manusia yang tidak dimiliki oleh Allah. Makan, minum, tidur, kawin, mencerca, menghina, tertawa, menangis, dan segala bentuk kemanusiaan kita. Itu juga termasuk dinapiskan. Maka berlakulah wujud daripada sebuah telapak tangan. Di belakang bersifat napis, di depan bersifat isbat. Makanya tahbir memperlihatkan perpisahan. Bahwasanya yang dihakkan adalah Asmaul Husna. 1881. Sementara yang dinapiskan apa? Kodrat-kodrat kemanusiaan. Menuju kodratnya Tuhan. Ini yang dikatakan fana. Leburnya manusiawi, lahirnya insan bertuhan. Sangat luas pada jemaah dalam rangka pentajalian diri kepada Allah. Rukun-rukun adab seperti ini harus memang disekolahi banget. Memang harus dipelajari banget. Termasuk kepada sifat dan tindak tanduk yang harus dinapiskan dan diisbatkan. Nafsihi, nafis. Sifat kesendirian Allah. Ada sifatnya yang sendiri, ada sifat kodratnya yang sendiri. Ada hak-haknya yang sendiri. Di sinilah laisa kamitslihi syai'un. Ketidaksetaraan dengan Allah itu yang membuat terjadinya nafis isbat. Mana yang pantas dihadapkan kepada Allah, mana yang tidak pantas dihadapkan. Seperti kita mengkaji solat. Mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Diri mana yang pantas menghadap Allah. Dan diri mana yang tidak pantas. Ini juga nafis isbat. Itu lebih awal. Mungkin lebih utama di situ. Pengenalan nafis isbat. Atau kita dalam rangka bermakrifat. Dengan berzikir la ilaha illallah. Bagaimana sifat Allah masuk ke dalam keilahannya. Sehingga tidak bisa lagi ditatap oleh suatu pandangan. Melainkan wujud yang rasa mengkuasai suatu pandangan dan makrifat. Itu juga nafis isbat. Kalau tidak dinapiskan kalimat ilah dengan Allah, ini huruf bisa jadi Tuhan. Begitu jemaah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Membawakan kodrat-kodrat Allah. Dalam 3 kodrat disebut ahad, nurani, rohani, dan rabbani. Dalam rangka menjalankan sifat-sifat hakikat bagi Allah. Baik itu hakikat solat, baik itu hakikat zikir, kita harus hati-hati dengan nafis isbat. Ada hak-hak nurani yang tidak bisa dijalankan oleh rohani. Ada hak rohani yang tidak bisa dijalankan oleh rabbani. Yang tidak pantas dijalankan oleh rabbani. Ada sifat-sifat wujud Allah yang tidak boleh dikatakan rabbani. Ada sifat-sifat sir Allah yang tidak boleh dikatakan wujud. Kalau ini dijalankan dengan masa tajali dalam beribadah, nafis isbat ini sangat penting. Mungkin zikir ini masih berkalimat tasbih, belum jatuh kepada sifat kodrat pensaksian. Singkat,
Tetapi kalau kita sudah memiliki pemahaman dan tingkat ibadah yang sudah berderajat, dengan menggali ilmu-ilmu pengetahuan hakikat, tarikat dan ma'rifatnya, maka kita harus paham bagaimana dengan umpamanya dengan kalimat la maujudun illallah. Tidak ada yang mewujud melainkan Allah semata. Masih ada dinapiskan? Masih. Apa yang kita napiskan? Perjanjian keumatan dan ketuhanan. Itu juga termasuk napis isbat. Mana sifat diri bagi Allah yang telah diumatkan atau dihambakan kepadanya? Dan mana sifat Tuhan dalam kodrat kebatinannya? Dalam kodrat sirnya. Penjagaan sifat ketuhanan dan kodrat daripada keumatan. Ini adalah rasa dalam rasa yang harus kita kuasai. Rasa dalam rasa yang berperasaan. Selalu dalam hayat terhadap kodrat-kodrat yang dinapiskan dan diisbatkan. Termasuk batasan-batasan. Mana yang pantas dilihat oleh Allah, mana yang pantas tidak pantas dilihat oleh Allah. Dalam menjalankan tajalli Allah pada diri, kita menjaga sikap yang pantas bagi Allah, yang tidak pantas bagi Allah. Itu juga dikatakan napis isbat. Luas maknanya para jemaah. Apalagi kita mendapatkan keakuan diri di dalam mencari keakuan Tuhan. Keakuan Allah pada dirinya sendiri dengan keakuan manusia dalam berdiri. Ini juga harus terjadi napis isbat. Makanya kami sering banget, bahkan sangat sering kalau kita ini selalu mengalami kata-kata napis isbat itu di dalam hukum-hukum syariat. Banyak turun pemahaman-pemahaman terhadap syariat-syariatnya Allah, terhadap hukum-hukum napis isbat tadi. Sehingga menjadi suatu kodrat, menjadi suatu pegangan dalam beribadah. Napis isbat adalah hak dan yang batil. Mana yang dinapiskan dan mana yang ditetapkan. Karena kita memiliki kodrat zahir dan batin, maka wajib bagi kita mengetahui mana sifat zahirnya Allah yang harus tidak boleh dicampur adukkan dengan sifat batin bagi Allah. Padahal dalam satu kandungan, yaitu kandungan diri yang berdiri. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, konsep-konsep beribadah untuk mendapatkan ma'rifatullah. Jangan kita meningkatkan suatu iktikat yang nekat yang tidak beriktikat. Jangan meningkatkan suatu semangat yang bernafsu. Tapi capailah dengan iktikat hati yang batin yang kuat. Dengan keyakinan yang tidak berbasa-basi. Insya Allah akan mudah kita dapati. Asal kita paham dan mengerti mana yang hak bagi Allah, mana yang batil bagi Allah. Mana yang benar bagi Allah, mana yang salah bagi Allah. Bukan benar bagi kita, salah bagi kita. Ini suatu prinsip yang salah. Apakah jalan-jalan Allah menghalalkan segala cara? Bukan. Tapi jalan-jalan Allah itu adalah cara jalan yang halal. Bukan menghalalkan segala cara. Inilah napis isbat. Jangan nanti orang bilang ada napis isbat. Nah, tapi kita tidak mengerti pemaknaannya lebih dalam. Jangan ada pemaknaan yang tidak kita maknai dan kita pahami di dalam setiap perintah Allah.
menetapkan Tuhan pada diri, beribadah kepada Allah sifat perantara bagi diri, zat pada Allah, zat Allah pada ilah dan Tuhan pada tunggal, perlu adanya nafis isbat. Kenapa? Karena makom demi makom akan naik. Maka dalam pencapaian tingkat marifatullah, nafis isbat ini adalah peran yang sangat penting. Menetapkan dan mensingkirkan, menetapkan dan mengelakkan, menghindari, menyingkirkan. Inilah nafis isbat. Menetapkan dan mentiadakan. Kalau rukun-rukun kodrat yang akan ditetapkan dan dengan yang akan disingkirkan kita belum paham, ini bisa jadi kiat yang sedikit di mata Allah besar tapi di mata kita kecil. Ini juga bakal bisa membawa suatu persoalan kegagalan barokah. Satu contoh. Kita ingin bertakbir kepada Allah. Apakah kalam Allah ini, kalam penyebutan nama Allah ini sebelum tangan naik atau sudah tangan melewati masa telinga? Ini nafis isbat. Tapi kalau kita mengucapkan kalam Allah yang tidak termasuk dalam menapiskan, berarti kepala tunduk Allahu Akbar. Tapi kalau pengkalaman kalimat Allah tadi belum mencapai titik batas akhir, bisa jadi ini yang dinapiskan. Contoh, Allah, ya berarti itu yang dinapiskan. Maka kedepannya ini sudah tidak tersambung. Ma'rifat tidak tersambung, kodrat tidak tersambung, rasa tidak tersambung. Hanya gara-gara nafis isbat tidak tepat pada tempatnya. Pekerjaan rohani yang dipraktekkan oleh jasmani, berarti jasmanilah yang harus tunduk kepada hukum daripada rohani. Batasan-batasan daripada nafis dan isbat tadi. Insya Allah pada jemaah, selalulah kita berpikir akan kebenaran Allah. Selalu dan selalu kita berpikir atas kebenaran-kebenaran di jalan Allah. Seperti dalam hidup. Dalam hidup itu, dinapiskan penderitaan dari kita, ditetapkan suatu kenyamanan dan keindahan, suatu nikmat. Itu juga nafis isbat. Hijrah kita dari masa yang tidak kita inginkan kepada yang kita inginkan. Itu juga nafis isbat. Jadi sangat menentukan. Kodrat-kodrat nafis isbat ini sangat perlu sekali menjadi pegangan bagi kita yang menjalankan amalan-amalan yang bersifat tauhid kepada Allah. Jangan mencampur adukan hak dan batil. Bahwasanya kerugian itu semakin nyata. Bukannya nikmat semakin nyata, tapi kerugian karena kita tidak mampu menetapkan hak dan batil dalam rangka nafis isbat. Dalam rangka menyingkirkan dan menetapkan. Kita lemah di dalam hak dan yang batil. Sangat dikhawatirkan kalau ini salah. Sehingga di mata Allah hilang daripada penilaiannya. Hilanglah kehendaknya. Hilanglah barokahnya. Mungkin di mata kita yang tidak paham mungkin biasa. Karena menurut kita kalau mampu beribadah, mampu baca ayat, mampu bergerak rukun dan rakaat itu kita sudah anggap dah bagus.
Tapi kita harus melihat ke dalam kacamata Allah. Apa yang dikatakan benar bagi Allah dan mana yang dikatakan salah kata Allah. Inilah napis isbat. Insya Allah mungkin mudah-mudahan semakin ada yang mengingatkan kita ke jalan Allah, semakin kuat batasan-batasan, rambu-rambu dalam menuju jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan pemahaman yang lebih kuat, mendapatkan barokah yang lebih besar dan hidayah yang lebih bermanfaat. Untuk itu para jemaah sekalian, kata napis isbat ini adalah kata tolak ukur, suatu prinsip yang wajib dibawa dan wajib dikaji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kalam demi kalam yang saya keluarkan di YouTube kita ini, demi meningkatkan iman dan takwa. Insya Allah saya sudah sampaikan kepada pemirsa, bagi kita yang ingin dan sudah punya niat memperdalam ilmu pengetahuan tauhid kepada Allah, silakan dihubungi kalam dan nomor-nomor yang ada di layar monitor dan di layar YouTube. Insya Allah di situ kita sudah siapkan fasilitas grup untuk melanjutkan pemahaman agar makbrur adanya, mustajab semuanya. Sangat realita dan nyata kita dalam mengkaji tauhid kepada Allah. Bukan kita menyampaikan dengan menutup layar, bukannya kita menyampaikan dengan kiasan. Malah kita akan membawa kenyataan Allah sampai nyatanya Allah wujud pada diri. Cita-cita umat Islam itu adalah bertuhan kepada Allah. Kenapa umat Islam dilahirkan tidak membaca syahadat? Karena kodratnya adalah syahadat. Syahadat itu bagian kodrat daripada diri manusia. Rumus hidup, sifat-sifat hidup, dan adalah kodrat bagi diri. Insya Allah. Napi isbat sangat kita butuhkan pengetahuan itu dalam rangka bertajali dan belajar dalam menjalankan riadah wal mujahadah, melatih diri dalam berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan perlu pengenalan napis isbat karena jangan mencampur adukkan hak dan yang batil. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam rangka memahami napis dan isbat ini lebih dalam lagi, bahwasanya menetapkan dan mentiadakan adalah wajib bagi kita yang bermujahadah kepada Allah. Demikian para jemaah, semoga wawasan ini menjadi suatu peringatan buat kita semua agar kita bisa mengintrospeksi diri dan mengintrospeksi daripada amalan yang akan kita jalankan. Kebenaran-kebenaran ini sangat kita butuhkan. Tidak ada nilai suatu kerajinan bagi Allah, tapi nilai yang paling tinggi adalah kenyataan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah lah, karena ingin dengan Allah lah kita belajar. Insya Allah dalam kajian napi isbat ini mudah-mudahan membawa berkah yang lebih dalam, berkah yang lebih besar kepada kita semua. Insya Allah. Demikian para jemaah sekalian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.